Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Satu Salihah dari kelas 064 dengan NIM akhir 129. Jadi di sini saya akan presentasikan sedikit materi tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Jadi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai salah satu bahasa asing yang populer, bahasa Jepang tidak hanya dipelajari oleh para pelajar, tetapi juga oleh profesional yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja. Artikel ini akan menambahkan peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan pasar, metode pengajaran, serta tantangan yang dihadapi. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-20, terutama selama masa penjajahan Jepang. Setelah itu, minat terhadap bahasa ini meningkat seiring dengan pertumbuhan hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Jepang. Saat ini, banyak institusi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas menawarkan program bahasa Jepang. Kemudian, popularitas bahasa Jepang. Popularitas bahasa Jepang di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, antara lain yaitu budaya pop, kesempatan kerja, dan pertukaran pelajar. Untuk budaya pop ini terkait dengan film, anime, dan musik Jepang yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Terus yang kedua ada kesempatan kerja, yaitu banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, membuka peluang bagi mereka yang menguasai bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga ada pertukaran budaya, yaitu program pertukaran pelajar dan magang di Jepang. Semakin meningkat minat untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian ada peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Pendidikan bahasa Jepang membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan menguasai bahasa Jepang, siswa juga dapat berinteraksi dengan penutur asli dan memahami budaya Jepang secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pemahaman budaya. Belajar bahasa Jepang bukan hanya tentang tata bahasa dan kosakata, tetapi juga tentang memahami budaya Jepang. Ini membuat siswa untuk menghargai perbedaan budaya dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang Jepang. Kemudian yang ketiga yaitu